warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Hadirin alim ulama sesepuh yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang dihormati, terkhusus kepada Bapak Takmir Masjid An-Nur serta Bapak Pendidikan Masjid An-Nur yang pagi hari ini bisa hadir, kami sampaikan terima kasih serta kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih bisa hadir untuk berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita semua rahmat serta hidayahnya serta ridhonya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah menunjukkan jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustazah yang kami hormati, pada pagi hari ini kita mempunyai hajat besar, yaitu mendoakan santri-santri kita yang pada pagi hari ini akan melaksanakan munaqosyah se-Kecamatan Menganti, dengan harapan kita semua, putra-putri kita, santri-santri kita bisa melaksanakan munaqosyah dengan baik serta diberikan kemudahan, kelancaran dan mendapatkan hasil yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, sebelum pemberangkatan, alangkah baiknya kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu nanti kami mohon kepada Bapak Pendidikan dan Bapak Takmir untuk sedikit memberikan semangat kepada putra-putri kita, santri-santri kita, biar di dalam menjalankan nanti ujian atau munaqosyah bisa lebih bersemangat lagi, sehingga tidak grogi dan lain-lain, bisa mendapat hasil yang terbaik. Jadi nanti kami mohon untuk yang pertama sambutan dari Bapak Pendidikan, yaitu Ustaz Misnari, dan yang kedua nanti sambutan serta doa dari Bapak Takmir Masjid An-Nur, yaitu Ustaz Sarina. Untuk lebih berkahnya pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
perlu kami ingatkan pada putra-putri sekalian, nanti setelah doa dari Bapak takmir, nanti sampai semua sungkem kepada orang tua serta guru-guru kalian, biar nanti ilmu yang kalian dapat lebih berkah dan bermanfaat. Kepada Bapak Pendidikan Ustaz Isnari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para ulama, para asatidz, para guru, wabil khusus Ketua Hafid Masjid An-Nur, wabil khusus para guru TPQ, wabil khusus Pak Nur Said selaku Ketua TPQ, kepala salah sama ya, kepala ketua sama saja, ketua RT. Para guru TPQ An-Nur, kebetulan gurunya tidak ada yang cowok, hanya Pak Nur Said. Jadi kan Bapak Ibu wali santri TPQ An-Nur yang senantiasa semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi anak buah kita, seluruh harta benda kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus anak kita yang jumlahnya 9. Saya semalam kok 10 Pak, ternyata 9. Luar satu. Enggak jadi ikut. Saya masih ingat wajah-wajah ini. Kalau yang pojok sana pasti putrinya Pak Mustani. Yang nomor 2 sini putrinya Pak Ibnu, bener kan? Bener nih Bu. Mas itu nggak pernah ketemu. Saya yang ini nggak asing karena yang Pak Teguh dan Bu Fitri. Yang ini saya nanya, ini putranya siapa tadi? Yang mana? Yang sebelah Alala. Itu rupanya Pak Asari, Bandung. Oh Bandung, ada di Bandung. Bu ngapain jauh-jauh ini? Yang sebelahnya lagi, wah ini Keken, ini sohib saya, ini semua ini sohib saya nih kalau terus, terutama beliau Pak Ketua. Kemudian, oh ini yang punya masjid terbesar di Surabaya, Al-Akbar. Pak, ini gaya itu Bapak ya. Ini Aidan yang paling panjang nafasnya. Saya hafal satu-satu Bu. Ini belum nih. Pak Imam ini belum deh. Oh baik. Dulu ini sebelah ini pun dibunuh. Oh ini masih terang. Tapi tidak tahu nama ayah apa pun Mas. Pak Hendro ya, almarhum. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, Nyuwun sewu, saya nggak panjang lebar. Dalam pendidikan itu ada 3 yang membuat kita sukses. Yang pertama, anaknya harus semangat. Masih semangat nggak? Soalnya muskilannya sudah apa? Bisa dites hari ini? Jangan Pak, jangan dites. Kalau misalnya sering tes nanti Pak bisa nggak tahu. Soalnya muskilannya apa? Aku akidah ya, tolong ya. Ilmuku ternyata Bu, ilmu saya itu sudah kadaluarsa. Apa itu dari muskilat ini, ismam lah, imanah dan sebagainya, itu saya sudah lupa itu kayak kawaidnya kayak apa. Tapi anak-anak ini pasti hafal. Bisa ya Mas? Bisa dites? Jangan. Sudah disiapin di sana ada tesnya. Yang pertama, anaknya harus semangat. Kalian semangat gak ini? Oke. Semangat oke. Atau enggak? Apa soalnya udah habis sama mamamu? Enggak kan? Semangat kan? Ya. Saya tahu nih di Windows satu-satunya tahu yang Pak Imam ini saya belum pernah ketemu. Yaitu saya tahu pasti panjenengan itu sangat perhatian dengan pendidikan. Pada detik ini yang menentukan itu tidak hanya anaknya yang harus semangat, orang tuanya juga harus semangat.
Jangan sampai ngajinya itu kalah dengan yang lain. Les renang lah. Saya dulu guru TPQ 98 sampai 2007, 10 tahun ngumpulin wali santri itu paling susah. Bener ya Pak? Udah ya, udah ya, udah. Di sini kalau diundang datang semua, 110% datang. Ini bukti, tidak apa-apa. TPQ itu begitu dari dulu. Guru TPQ itu gak usah Rasulullah. Ibu, bapak di rumah support. Tadi kan anaknya sudah semangat nih, semangat terus ngaji. Yang kedua, orang tuanya. Kalau orang tuanya rewel, nggak mungkin ada pada posisi ini. Anak saya sama Bu alumni sini semua, meskipun pernah melempar batu, tapi gitu. Tapi semuanya alumni Green Menganti dan alumni Anur. Jadi keberkahan buat kita lingkungan ini, bahwasanya di tempat kita itu ada sebuah pendidikan yang luar biasa. Masjidnya sederhana. Kalau tidak dibilang sangat sederhana, janganlah lalu mendowngrade-nya takbir. Masjid kita itu sangat sederhana. Karena saya keliling dari masjid ke masjid itu, Bu. Yang paling berkesan itu di sini. Orang tuanya banyak, anaknya banyak, dan TPQ-nya rame. Masjidnya belum besar. Kita akan akuisisi sampai ujung sana. Dan yang paling penting, anaknya semangat, orang tuanya semangat. Tidak hanya semangat, ngaji, tidak. Nyuwun tolong, nyuwun sewu, panjenengan juga nggak apa-apa. Guru TPQ itu dikritik, Bu. Biar nggak enak-enakan aja. Ngajinya kok dulu 4 bulan sekali naik, kalau 6 bulan sekali harusnya gitu. Ya Bu. Harusnya 4 bulan, bukan 6 bulan. Tidak apa-apa, jangan komplain. Pak nanti jawab dong. Kamu nunggu. Ditemani anaknya disupport, tapi juga jangan tidak acuh tentang pendidikan di TPQ. Karena apa? TPQ ini pendidikan yang tidak formal, non formal, yang kemudian oleh pemerintah pun juga tidak terlalu diperhatikan, oleh masyarakat pun juga begitu. Tapi setua saya dan sudah hampir 50 tahun, yang paling ingat, yang paling berfungsi sampai hari ini adalah pelajaran dari guru-guru saya. Saya ingat namanya guru saya itu guru ngaji, itu namanya Mbak Abdul Bahar. Istiqomah. Kemudian ingat pesan lagi guru saya setelah ngaji Quran, saya ngaji kitab itu Haji Sahlan, saya ingat. Kemudian ada guru yang lagi satunya lagi Haji bin, kan 3 guru aja, guru ngaji, guru ini, guru yang agak sedikit dia lebih tua ya. Itu tadi yang pertama anaknya sudah semangat, yang kedua adalah orang tuanya, yang ketiga gurunya. Anaknya semangat, orang tuanya semangat, gurunya nggak ada. Mungkin terjadi nggak? Nggak mungkin terjadi. Bahkan ada YouTube, bahkan ada sosial media. Yakin tidak akan berhasil. Karena apa? Sebetulnya guru itu 70% menentukan keberhasilan. 70%. Berulang kali saya sampaikan di mana-mana, tidak ada di guru TPQ, kepala TPQ, bahkan di sini jadi pendidikan 70% pendidikan itu ditentukan oleh guru. Nanti panjenengan kalau sempat browsing makalahnya Imam Ghazali, itu dilihat 70% yang menentukan pendidikan, keberhasilan pendidikan itu adalah guru. Tapi nasib guru TPQ itu susah. Pak Nur, Bu Fitri, Bu Khair, mantan pacar saya, Bu Iin, kemudian Bu Sofi, Bu Mul, itu tanggung jawabnya besar. 70% di pundak beliau,
Himbauannya kami dari sistem pendidikan, ayo bahu-membahu, support. Setelah TPQ ini jangan berhenti, karena ini kan belajar Quran saja Bapak Ibu, hanya Quran saja. Tapi untuk belajar masalah hadas besar, hadas kecil, najis dan sebagainya, tentu sholatnya yang bagus bagaimana, wudunya yang bagus bagaimana, itu akan dilanjutkan setelah ngaji ini, Pak. Meskipun masih tetap dilakukannya TPQ, idealnya adalah madrasah, tapi tak apa-apa. Sekali lagi pesan kami dari sistem pendidikan, jangan sampai putra putri panjenengan yang sudah di depan ini gara-gara sudah hatam, sudah munakosa dan sudah lulus, belum ya? Sudah lulus belum? Dan sudah mau lulus, itu jangan sampai berhenti. Pesan kami dari pendidikan itu, karena memang hanya ngaji ini adalah pintu awal. Baca Quran itu, baca bahasa Arab itu pintu. Ibarat panjenengan mau masuk masjid cuma pintu utama saja. Setelah itu dengan anak-anak kita itu diajari yang lain-lain. Fikihnya iya, tauhidnya iya. Jangan hanya bisa ngaji, tapi fikihnya enggak. Terus kemudian akidahnya juga tidak. Nah ini jadinya anak kita hanya bisa baca Quran saja, ibadahnya tidak sempurna. Itu ya Bapak Ibu ya. Yang kami tekankan adalah itu. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di sini dipilih oleh Allah. Sangat-sangat dipilih. Jangankan kita ya, panjenengan dari rumah itu ke sini itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menggarap ibu dan bapaknya? Karena mau nggak mau anak segini ini masih ikut apa kata orang tua. Kalau sudah SMP diajak kita turun, diajak ke utara yang bengkok ke kiri, diajak jalan-jalan, wah punya acara sendiri. Itu sudah SMP ya. Itu namanya itu biola ya. Masih ingat saya itu di jenengan angkatan pertama namanya Fakih ya. Abel. Saya masih ingat anak-anak yang itu dulu. Kita saya dari dulu dan kayak guru ngaji. Cuman pensiun ini. Kepingin sampai sekarang. Bahkan di Bandung saya cerita aja. Di Bandung itu juga ada TPQ kayak ini. Sekarang santrinya juga sudah 100 lebih. Yang ngajar itu 100% dari lingkungan. Memang dulu cita-citanya kalau saya ngaji di mana-mana itu jangan sampai TPQ itu gurunya dari luar lingkungan. Karena apa? Karena guru ngaji yang ada di lingkungan kita itu beliau lebih tahu keseharian anaknya, keseharian orang tuanya dan sebagainya. Itu di Bandung 10 orang, ibu-ibu semua. Sekarang masih jalan. Dan alhamdulillah sudah pakai tilawat juga Bu. Sudah berapa Bu ini? Ikut munakosa itu sudah 2 atau 3. Sama dengan ini, sama proses. Karena memang saya kenalkan tilawati. Dan alhamdulillah tilawati itu adalah metode yang sangat praktis. Sangat praktis. Metode itu banyak. Umilah, macam-macam saya sebutkan. Khawatir salah. Yang TPQ anda pilih adalah tilawati. Ini adalah tilawati dengan metode yang sudah sangat licik dan sangat tertata. Mulai dari kelas prasekolah, kemudian TPQ, sudah sekolah, kemudian bahkan dewasa itu juga ada ya Pak? Ada ya? Ya itu. Tapi tidak perlu dibuka TPQ ibu-ibu dan bapak-bapak. Ada nanti itu insya Allah Pak ada tidak siapa? Apanya? Jadi sekali lagi saya kembali lagi bahwasanya pendidikan itu yang pertama dan paling utama adalah 3 komponen. Yang pertama adalah anaknya, yang kedua orang tuanya, yang ketiga adalah gurunya. Enak istilahnya pun takmir. Takmir itu hanya penyelenggara, nyiapin tempatnya, alat katanya. 100 anak kumpul di sini, sumuk penuh. Ya, ayo berdoa bersama sehingga TPQ dan
masjid itu punya kemampuan untuk menyediakan tempat yang lebih layak, lebih enak, lebih nyaman, sehingga pendidikannya pun juga bisa lebih baik. Terakhir, saya sudah 10 menit. Anak-anak, pesannya Pak Mis, jangan pernah minder. Tahu minder? Minder itu muter gitu ya? Bukan. Yang ini kita loh. Munyer. Muter ya. Kalau yang bulat itu kayak bola itu apa? Bundar. Minder itu tidak percaya diri, grogi. Itu nggak usah grogi. Anak-anak sudah di-drill sama Bu Fitri sampai nggak bisa makan siang ya? Enggak. Saya lihat Bu Ingin itu kalau ujian itu rumah saya penuh. Ini omongan definisi kurang pas dengan Jumat ke Sabtu Minggu aku tak jalan-jalan ke iso. Bu segitu guru definisi itu karena kalau nggak lulus kelihatan sama Ustaz Sifar. Kelas ini nggak lulus, murid kopo, iki ya Bu ya. Maksudnya ya pasti saya. Ini siapa gurunya? Ustaz Ingin. Bu, kenapa Bu Ingin nggak berhasil? Muridnya 15 kok yang nggak berhasil 10. Oh, nggak bisa tidur ya. Terlalu. Iya Bu. Saya kalau mau ujian nih, tanggal berapa ujian? Besok ya? Ya, itu guru-gurunya detail semua. Akilah setengah 2, ini setengah lokasi. Oh, masih ya, kalau dia baru ke Semarang, oh no. Drill harus lulus. Kalau nggak lulus, gurunya kena semprot. Wali santri ya wanita. Bu nggak apa-apa beliau itu komplain. Anakku 2 tahun nggak naik-naik, gini deh. Tapi di sini yang paling lama ngajinya berapa tahun? Keken. Keken itu berapa tahun? Tapi Keken itu bagus ngajinya. Bagus. Iya. Dengan abahnya, tuh. Keken itu subuh ini kelihatan, itu terus ini. Saya hafal tuh beliau-beliau nih anak-anak kita. Atala suaranya enggak Mantap suaranya. Yang pertama jangan lama-lama. Yang pertama jangan minder. Yang kedua jangan grogi. Yang ketiga jangan sampai tidak dijawab. Harus dijawab. Pertanyaannya apa saja nanti yang dites? Baca Quran ya. Yang kedua tes tulis. Yang ketiga tes hafalan. Yang keempat pakai sholat. Oke. Yang kelima, terakhir tuh makan-makan Pak. Ini stres kita ini udah berapa hari, berapa bulan ini. Muridnya stres. Makanya kalau sudah selesai jangan ada tumpeng ya Pak. Saya tahunya dia online kan, ada calangan. Saya sudah 15 menit. Mohon maaf. Sekali lagi untuk anak-anak pesan Pak Mustari, jangan minder, jangan grogi, jangan apa lagi tadi? Kenapa? Lupa. Sudah nanti akan berhasil. Kalau tadi ada yang ingat, tak siapin duit 10.000 atau 10.000 atau 100.000 di sini. Yang ketiga apa? Alhamdulillah, aman duit. Enggak ada nih. Tapi jangan minder, jangan merugi. Yang ketiga apa? Jangan lupa. Semua soal harus dijawab. Ya, alhamdulillah aman duit sudah. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Mustari. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu panjang lebar dan sisi pendidikan. Harapannya adalah anak yang akan dididik ini nanti menghasilkan hasil ujian yang sesuai, yang memuaskan, lulus semua. Yang paling penting semua ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid-din wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutan serta paparan ilmunya. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Selanjutnya yaitu sedikit sambutan serta doa
melepas putra-putri kita untuk melepasan, kami persilakan untuk ketua takmir Masjid An-Nur Bapak Ustaz Sarina. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala rabbina tawakkalna wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Kita hormati Jumat sedaya pengurus Masjid An-Nur, khususipun seksi bidang pendidikan yang punika diwakili panjenenganipun Bapak Misnari kang kula hormati, ugi kang kula hormati Bapak Kepala TPI An-Nur, Bapak Ustaz Nur Syahid. Mugi-mugi Allah SWT senantiasa selalu merahmatinya. Dan begitu matang sedoyo para ustazah TPI An-Nur, semoga ilmu yang panjenengan berikan kepada anak-anak senantiasa memberikan keberkahan bagi anak-anak juga, utamanya juga bagi guru-gurunya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kepada seluruh orang tua yang hadir pada pagi hari ini yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid An-Nur yang penuh dengan keberkahan ini untuk melepas anak-anak kita guna mengikuti ujian tilawah Al-Quran Kecamatan Meranti yang ke-10. Yang ke-10 dengan jumlah santri yang ikut dari TPI An-Nur ada 9 anak, 9 santri. Semoga anak-anak senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah SWT dan yang mengikuti ujian nanti. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang penuh dengan keberkahan, ke jalan yang penuh dengan kemudahan-kemudahan hidup melalui syariat ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau. Semoga kita nanti di akhir zaman mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, sedikit yang perlu kami sampaikan adalah apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Misnari. Betul, itu semangat kita jangan sampai putus untuk selalu belajar dan belajar. Alhamdulillah, mulai Ramadan kemarin setelah acara apa itu namanya kebiar Ramadan ini, kebiar Ramadan itu ada santri-santri dari TPI yang selalu rutin sekarang satu tahun ini rutin mengikuti deres Quran setiap waktu subuh. Alhamdulillah, diantaranya beliau-beliau ini Mas Atala, Mas Keke, Mas Akbar. Ini Mas Akbar ciri khasnya tak ingat selalu pulau eling Yai Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur. Kopi ini selalu ini. Semoga beliau mengikuti ilmu-ilmunya Romo Yai Abdurrahman Wahid. Amin. Dan alhamdulillah Mas Fitra juga ada, putri istri juga ada seperti Pak Awal, terus Mbak Kila juga ikut. Tapi akhir-akhir ini Mbak Kila selalu kesiangan katanya kesiangan mau. Alhamdulillah, apa? Ya, alhamdulillah dalam 1 tahun ini sudah ada beberapa anak, kadang ada 5, kadang ada 1 yang diikuti aja. Tapi alhamdulillah kita mencoba untuk istiqomah. Tujuannya hanya belajar. Karena apa? Karena kalau kita niatnya belajar, insya Allah kesalahan-kesalahan itu akan menjadi sebuah pahala, bukan menjadi sebuah dosa. Karena kita niatnya belajar.
saya juga masih belajar dalam membaca Al-Quran. Kadang bacaan saya salah itu selalu diingatkan sama Mas Agar. Kalau salah itu pintar-pintar mereka. Justru itu sendiri jadi ikut belajar. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Dan untuk orang tuanya juga monggo setiap subuh juga ikut berjamaah di masjid, khususnya bapak-bapak, agar masjidnya juga menjadi ramai, menjadi makmur. Karena makmurnya masjid semakin banyak jamaahnya, semakin kokoh masjid ini, semakin makmur masjid ini. Jadi insya Allah dengan banyaknya jamaah bisa menjadikan masjid kita menjadi masjid yang makmur, yang bisa memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mewakili ketakmiran Masjid An-Nur memohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pelaksanaan pendidikan di Masjid An-Nur ini, khususnya di PTK An-Nur, kami dari ketakmiran kurang banyak mensupport, kurang banyak membantu. STSU kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lepas anak-anak dengan doa bersama. Semoga apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan diikuti oleh santri-santri PPI An-Nur ini, Allah SWT senantiasa memudahkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ahwalina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tub ilaih. Allahumma ighfir li dhunubini wa li madrakamhum kama rabbayana saghiran. Allahumma ighfir li dhunubini wa li madrakamhum kama rabbayana saghiran. Allahumma ighfir li dhunubini wa li madrakamhum kama rabbayana saghiran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan anak-anak kami, santriwan-santriwan kita PPI An-Nur yang pada pagi hari ini akan mengikuti ujian tilawati Quran. Senantiasa Engkau mudahkan dan Engkau lancarkan ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, dan kami hanya memohon kepadamu perlindungan dari segala apa yang akan menggoda anak-anak kami dari ujian ini, sehingga di ujian nanti mereka mendapatkan masalah-masalah, semoga itu semua dijauhkan dari anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga anak-anak kami dijadikan anak-anak yang soleh, jadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, jadikan anak-anak yang berguna bagi agama, manusia dan bangsanya, dan semoga menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang barokah untuk lingkungan sekitarnya. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu kami memohon keberkahan dan keridhaan-Mu. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min syarri ma nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa jannatan fil hayat wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib 'alaina ya Allah fi syarri al-maut wa jannatan fil nar wa rahmatan hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'a abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Keras suaranya ya. Yang tenang. Wih, yang paling panjang napasnya.
Itu